الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang shalih dan shalihat, para calon ahli surga insyaallah. Bersyukur setelah sholat isya kita kerjakan berjamaah. Kita lanjut dengan zikir, sholat sunnah, dan duduk di majelis ilmu di waktu yang istimewa malam Jumat, di tempat yang istimewa rumah Allah, di momen yang istimewa majelis ilmu taman surga. Semoga Allah yang sudah mengumpulkan kita di taman surga kelak mengumpulkan kita di surganya. Bapak Ibu mau ke surga? Mau sekarang? Masuk surga itu bagus atau sangat bagus? Kalau yang bagus harus ditunda-tunda atau disegerakan? Salawat dan salam selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan untuk seluruh umat manusia dan seluruh bangsa jin agar mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kalau mau memberi kabar gembira punya anak, di-share, disampaikan setelah garis dua respect. Sementara kedatangan dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebarkan kabar gembiranya bahkan sebelum orang tuanya ada. Sebelum Abdullah lahir, sebelum Abdul Muttalib hidup, sebelum Hashim ada, sebelum Abdi Manaf dilahirkan di dunia, kabar kelahiran kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dulu ada. Dari lisannya Nabi Isa. Nabi Isa 500 tahun
sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberi kabar gembira akan datang Rasul setelahnya yang bernama dalam surat As-Saff. Kata Nabi Isa, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya adalah pemberi kabar gembira kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Bahkan lebih jauh dari Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa untuk kelahiran utusan yang berasal dari Mekah. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah, meninggikan fondasi Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, yang doanya Bapak Ibu bisa lihat di Al-Baqarah ayat ke yang tahu boleh pulang duluan. Ayat 127, 128, 129. 127 membangun Ka'bahnya, 129 berdoa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian di 129 Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah penduduk Mekah ini seorang rasul yang membacakan ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mensucikan jiwa. Sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah doa Nabi Ibrahim untuk kelahiran dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hitung berapa tahun jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Isa, jarak Nabi Muhammad ini sekitar 500-an tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 571 Masehi. Kemudian Nabi Musa yang hidup sebelum Nabi Isa di zaman kerajaan Mesir kuno, yang kalau dalam literatur sejarah angkanya 2000 sebelum Masehi dan sekitarnya. Persisnya tahun berapa Nabi Musa hidup hanya Allah yang tahu. Berarti jarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Musa sekitar 2500 tahun. Kurang lebih. Nabi Musa putranya Imran. Imran ini cucunya Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kurang lebih jarak dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim sekitar 500-an tahun. Artinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Ibrahim berapa tahun? Masya Allah, jam segini matematikanya masih hebat. 3000 ya. Siapa yang berdoa tadi? Nabi Ibrahim. Berapa tahun diijabahnya? Bapak Ibu suka berdoa, kayak diijabahi rahmat. Amin. Terima kasih.
Seorang nabi bukan sembarang nabi. Seorang rasul bukan rasul biasa. Seorang ulul azmi bahkan bukan ulul azmi yang biasa. Padahal ulul azmi sudah luar biasa. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tidak setiap nabi rasul. Kalau rasul pasti nabi. Dan tidak setiap rasul ulul azmi. Kalau ulul azmi pasti rasul. Nabi 124.000 jumlahnya. Rasul 313. Ulul azmi cuma 5. Yang berdoa ulul azmi, kekasih Allah. Ijabahnya 3.000. Bapak berdoa, ijabahnya besoklah ya Allah. Dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, doanya Nabi Ibrahim kita belajar tentang bersabar dengan ijabah doa. Tugas kita berdoa, ijabah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang besar butuh proses. Bukan Allah butuh waktu. Allah kalau mau tinggal kaf dan nun, kun. Allah mengajarkan tadarruj, bertahap, tidak tergesa-gesa, terburu-buru, sekali jadi trik, abrakadabra, simsalabim. Itu bukan sunnatullah. Allah menciptakan alam semesta fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Dan Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul di usia 40 tahun, supaya 0 sampai 40 menjadi masa persiapan sebelum bertugas. Karena sesuatu yang besar butuh persiapan, tidak terburu-buru, apalagi dadakan. Karena yang dadakan biasanya tengahnya bolong, 3 tahu bulan. Tahu bulan digoreng, direbus, dinakatel, dadakan, tengahnya bolong. Itunya lagu nanti. Mau menikah atau menikahkan, bikin resepsi bagaimana? Acaranya dari jam 7, setengah 8 sampai jam 2. Akadnya ya kumaha palebeh lah. Kalau palebehnya sehari ada 10 akad, sama 10 lah. Acaranya hanya 6 jam, walimahnya hanya 6 jam, tapi persiapannya berapa bulan? 6 bulan. Tester makanan, terus fitting baju. Emang nerecet deh, nerecet, pajak, cari gedung, kontrak WO, dan yang paling lama adalah dananya. Acaranya hanya setengah hari, tapi persiapannya bisa berpuluh-puluh hari, bisa berpuluh-puluh. Itulah sunnatullah. Semua ada persiapan, semua ada tahapan, bahkan kelahiran dan rahmatan lil alamin sampai 3000 tahun dari doa Nabi Ibrahim sampai kelahirannya. Bahkan setelah lahir tidak langsung jadi nabi, 40 tahun persiapan. 2/3 usia Nabi itu persiapan, 1/3 terakhir masa tugas. Ini
Poin yang pertama, hikmah dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Entahlah pokoknya. Hikmah yang pertama, kelahiran beliau itu istimewa. Kabar gembira sudah ada bahkan sebelum orang tua. Doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, kita buat poin-poin supaya bisa diingat. Nanti pulang ke rumah kalau ditanya, "Wih, di mana?" Tidak usah. Namun, kalau saya berpikir, namun di Cina, kita benar-benar kepada Allah. Satu, dua. Bapak Ibu Allah muliakan, hati-hati dengan hasad, dengki, iri, sirik. Karena hasadlah yang menghancurkan Abraha dan pasukannya serta gajah-gajahnya. Abraha ini penjahat lingkungan, karena banyak yang akhirnya hancur dan rusak. Kata para ulama, hasad itu ada 4 tingkat. Tingkat yang pertama yang paling busuk, paling jelek. Tingkat yang pertama itu menginginkan nikmat orang lain meskipun tidak pindah kepada dirinya. Pokoknya kalau saya nggak punya, yang lain nggak boleh punya. Itu hasad level 1. Kalau saya nggak bisa, yang lain juga nggak boleh bisa. Hiji, tipe, mati hiji, mati kabeh. Kalau saya nggak ada, yang lain juga nggak boleh ada. Kalau saya nggak dapat, yang lain juga nggak boleh dapat. Ini hasad level 1. Dalam hasad level 1 ini dimiliki iblis. Adam tidak boleh berhasil jadi khalifah fil ardi meskipun saya juga tidak akan jadi khalifah. Kenapa Adam yang jadi khalifahnya bukan saya? Sudahlah, saya tidak akan jadi khalifah. Adam juga tidak boleh jadi khalifah. Diganggu habis-habisan oleh iblis dan keturunannya. Dan energi hasad inilah yang level 1 khususnya yang memberikan tenaga kepada iblis beserta keturunannya syaitan untuk terus mengawasi manusia, mengintai manusia, memantau manusia, mencari celah dan kelemahan manusia, mengganggu manusia, menggelincirkan manusia. Karena penyakit hasad itu membuat dia jadi selalu perhatian, selalu diperhatikan. Yang malam selalu dipikirkan. Senang tidak dipikirin orang lain. Gak habis-habis. Permusuhannya juga gak berhenti. Kita kalau berselisih, kalau gesekan, ada capeknya. Toslah, sudah usia begini, waktunya damai, waktunya berikan. Tapi iblis, innahu lakum aduun mubin. Siang malam, bangun ataupun tidur, iblis dan keturunannya, syaitan tidak pernah berhenti dalam permusuhan. Dari mana energinya? Dari hasad, dari dengki. Ini dengki level pertama. Dari mana lahirnya hasad? Bapak Ibu silahkan buat sosial eksperimen minimal di rumah kita atau di sini juga boleh. Misalnya Pak DKM membagikan setiap peserta kajian, setiap orang dikasih 5 juta rupiah. Contoh,
menantu. Dan bahagia dengan contoh alhamdulillah. Menjuta. Aminnya sangat menjiwai sekali gitu ya. Yang tadinya kita nggak pegang, sekarang kita pegang 5 juta. Alhamdulillah, rombongan TKM. Tapi lihat, kebahagiaan 5 juta bisa hilang saat ada pembagian untuk orang-orang tertentu dikasih lebih. Nah, kalau ibu ditagihan 5 juta jadi 10 juta, buat bapak dikasih 5 juta jadi 10 juta, buat bapak dikasih 5 juta jadi 10 juta. Kalau kita fokus dengan nikmat yang sudah kita dapatkan, insya Allah kebahagiaan 5 juta itu gak akan hilang. Tapi sekali mata melirik nikmat yang ada di orang lain, 10 juta, hari saya dengan 5 juta. Padahal tadi 5 juta sudah berhasil membuat bahagia, tapi ketika melirik nikmat tetangga, bahagianya jadi berkurang, bahkan hilang. Jadi dari mana datangnya hasad? Dari mata yang tidak terjaga, dari mata yang melirik nikmat tetangga, dari mata yang tidak betul basah. Akhirnya muncul, Allah kasih bulan hari saya. Kapan kita bisa tetap bersyukur? Kalau tetap fokus dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Kapan syukur bisa hilang? Kalau mata sudah mulai membandingkan. Dan Bapak Ibu tahu, saat syaitan datang menggoda, menggelincirkan manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, apa goalsnya? Apa tujuannya? Cuma satu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau wahai Allah tidak akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Keberhasilan syaitan kalau sudah membuat manusia tidak bisa bersyukur. Karena syaitan dengan energi hasadnya ingin manusia juga keluar dari energi syukur ke energi yang dia miliki. Artinya lawan dari hasad adalah syukur. Hasad hanya bisa dilawan dengan syukur. Kalau hasad mata tidak fokus, kalau syukur mata fokus dengan nikmat. Ini level 1, hasad level pertama. Level yang kedua, orang tidak boleh punya, hanya saya saja yang boleh. Atau nikmat yang dimiliki orang lain harus hilang dan pindah ke saya. Ini level kedua. Kalau level pertama, walaupun saya enggak, orang lain juga enggak. Nah, level yang kedua ini yang terjadi kepada Abdullah. Pokoknya Mekah tidak boleh punya Ka'bah. Orang Arab hanya boleh datang ke Kullais, gedung yang sudah saya bangun di Yaman. Abdullah sebelum menghancurkan Ka'bah bikin tandingannya. Lebih megah, lebih mewah, lebih indah. Kemudian dipromosikan besar-besaran. Visit Kullais 571 Masehi. Free visa.
promo Anda dapat baju dan segala macamnya, tapi tidak laku. Ini level yang kedua. Level yang ketiga, orang boleh punya, tapi saya harus punya yang lebih bagus. Kalau saya tidak bisa, maka orang lain juga tidak boleh bisa. Level yang ketiga. Dan level yang keempat, yang paling ringan, yang masih ditolerir. Kalau orang punya, maka saya juga ingin punya dan harus punya, walaupun saya tidak berharap nikmat orang lain hilang. Yang keempat ini masih dibolehkan, apalagi dalam dua hal. Pertama, hasad kepada orang yang punya harta kemudian digunakan dalam kebaikan. Sirik dengan orang yang dermawan, saya ingin seperti dia dermawan juga. Kalau saya punya harta yang banyak, saya ingin seperti dia. Boleh. Yang kedua, hasad dengan orang yang berilmu dan ilmunya digunakan untuk mengajar dan menyebarkan kebaikan. Kapan saya kayak Ustaz Fulan, saya ingin seperti beliau, saya ingin mengajar orang kebaikan, saya ingin mengajar tahsin seperti Ustaz itu, suaranya bagus, saya juga ingin berkontribusi. Itu boleh. Itu level keempat, hasad yang ringan dan dibolehkan. Bapak Ibu, Abroha awalnya tidak dihasad level 2. Abroha awalnya hasad level 4. Kalau di Mekah ada Ka'bah, maka di Yaman juga harus ada yang seperti Ka'bah. Dan awalnya Abroha tidak terpikir untuk menghancurkan. Kenapa demikian? Karena syaitan kalau menggelincirkan tidak langsung yang gede. Selangkah, 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 sehingga kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti step by step, langkah demi langkahnya syaitan. Itu cerdas. Dia tidak tergesa-gesa, tapi membuat orang tergesa-gesa. Al-ajalah minasyaiton, tergesa-gesa dari syaitan. Tapi syaitan ketika menggelincirkan tidak pernah tergesa-gesa. Ayo nama pakai bajunya yang merecet gelap. Nanti 1 tahun mulai dibuka atasnya. Nanti setelah itu mulai dibuka bawahnya. Nanti makin lama makin ke atas, yang di atas makin ke bawah. Akhirnya menata ranjang. Tahu menata ranjang? Tata ranjang, tata boga, tata busana, tata ranjang. Syaitan sedikit, selangkah. Syaitan tidak langsung menggelincirkan manusia berbuat syirik, langsung menyembah berhala. Maka kata Allah, lakukan tindakan preventif, jangan mengikuti langkah syaitan. Kalau di sana ada api jaraknya 100 meter, syaitan tidak akan nyuruh berlari. Syaitan cuma bilang, selangkah mau angkat dulu. Orang masih tahu, hati-hati, jangan mendekat ke api. Kenapa kira-kira selangkah? Sedang berhasil. Kalau sudah terbiasa dengan selangkah, nanti selangkah lagi. Selangkah. Maka yang ketat. Amanlah. Syaitan akan membuat kita terbiasa dengan satu kondisi. Setelah membisikkan langkah mendekat kepada kehancuran. Kalau orang sekarang biasanya menyebut kodok yang direbus
terbiasa kan, sampai terbiasa kan, maka langsung beret wala tattabi'u khutuwatis. Maka yang harus diwaspadai bukan akhirnya, tapi perhatikan apakah langkah, aksi, keputusan, decision making yang saya ambil itu lebih mendekat kepada tujuan syaitan atau ke yang Allah ridhoi. Karena syaitan akan melakukan pembiasaan kepada kita. Akhirnya jadi pembenaran. Betul nama biasa dibantu lagi dia. Selangkah lagi. Ada Pak, udah. Terus tinggal aman-aman kene. Terus itu namanya khutuwat syaitan. Awalnya adrohah di level 4, tapi endingnya di level 2 karena kulais harus jadi satu-satunya. Ini yang ke berapa? Yang kedua, hati-hati dengan hasad dan langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan. Dari depan juga pelan-pelan, selangkah, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Apa contohnya depan, belakang, kanan, kiri? Kalau tidur bisa dari belakang ditarik. Nanti kayaknya ke subuh, kita ditarik. Oh, sudah bangun, tarik ke belakang. Kalau kita melawan, alhamdulillah dan ada pada langsung duduk, langsung berdiri. Kira-kira syaitan dari belakang atau dari depan? Kalau belakang tidak berhasil, dia pindah ke depan. Dari depan dia akan menarik kita dengan bisikan, wah, memang bapak paling soleh. Yang lain jam segini belum bangun, bapak sudah bangun. Memang penghebatan. Hidung jadi gede, muncul ujub. Ujub tidak sama dengan sombong. Kalau sombong butuh orang untuk dibandingkan. Kalau ujub merasa bangga dengan perbuatan sendiri tanpa butuh orang lain untuk dibandingkan. Kalau sombong itu merendahkan orang, mengangkat diri. Kalau ujub mengangkat diri walaupun tidak ada orang. Jika nama saya numpang sore itu udah paraweh kene mampu tetangga masalah saya sudah di depan. Dari belakang, tenang Pak, ada can koma. Enggak, saya pengen duluan. Akhirnya show pertama. Memang Pak Soleh bisa show pertama. Kalau kena perangkapnya tergelincir. Tapi kalau enggak. Bukan saya yang soleh, tapi Allah yang membangunkan saya. Kalau dari depan enggak berhasil, geser ke kanan. Geser ke kanan, lebih naik. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Masuk WA cing no. Qayyiman liyunzira ba'san syadid. Paket ya paket. Wih, syaitan. Yang ke 5. Yang ketiga sekarang. Satu, kelahiran Rasulullah istimewa. Kabar gembira sudah ada sebelum orang tua. Bahkan lebih jauh, beliau adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, hati-hati dengan hasad dan khutwatis syaitan. Karena syaitan tidak akan langsung mulai dari atas, dia akan sedikit demi sedikit dari bawah. Yang ketiga, Bapak Ibu punten, Quraisy Mekah, mereka ini penyembah berhala.
Bahkan setelah Nabi diangkat jadi Nabi, mereka masih menyembah, masih musyrik. Dosa besar atau tidak? Bayangkan di Masjid Darussalam ada dukun praktek syirik. Oh, silahkan datang ke Darussalam bagi yang mau diramal. Datang ke Darussalam yang mau disembur. Datang ke Darussalam, dosa besar. Praktek syirik di rumah Allah, bahaya, menodai. Dan Ka'bah bukan sembarangan rumah Allah. Ini rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah, malah disalah gunakan justru untuk menyembah selain. Betul, ini Ka'bah. Okay. Ini Abroah datang dengan pasukan gajah, mau menghancurkan Ka'bah. Ini penduduk Mekah sudah menodai Mekah dan Ka'bah dengan praktek syiriknya. Ini burung ababil bawa batu, satu di mulut, dua di kaki. Kira-kira yang pantas untuk dibinasakan yang mana? Yang menodai Ka'bah dengan syirik atau yang mau menghancurkan Ka'bah? Abroha baru mau menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah sudah lama menodai Ka'bah. Datang burung ababil. Siapa yang lebih layak dilempari batu? Yang baru mau atau yang sudah menodai? Siapa yang dibinasakan Allah? Abroha itu ahli kitab masalahnya. Karena Abroha itu secara agama menginduk ke Ethiopia, Habasyah, Raja Najasyi. Ini musyrik. Kira-kira mana yang lebih dekat dengan kebenaran, yang musyrik atau yang ahli kitab? Siapa yang dibinasakan? Kenapa ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di antara rahasianya, selain Allah menjaga Mekah sebagai negeri yang aman, rahasia terbesarnya adalah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perutnya Siti Aminah. Kata para pakar sirah Nabawiyah, peristiwa dihancurkannya pasukan gajah 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 55 hari sekitar 2 bulan. Berarti usia kandungan sudah 7 bulan. Sudah itu. Di perutnya Siti Aminah ada Rasulullah. Dan kalau kita lihat di surat Al-Anfal ayat 33, Allah sudah membuat rumusannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau ada di tengah mereka. Seburuk apapun perbuatan satu umat, sejelek apapun, senista apapun perilaku mereka, selama ada Nabi di tengah mereka, aman. Keberadaan Nabi di tengah umat seperti payung yang melindungi dari siksa. Siksa itu sudah mau turun, tapi tunggu, kelak masih ada nabinya. Tunggu, masih ada nabinya. Tunggu, masih ada Rasul di sana. Dan ini rumus bukan hanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi sama.
Kalau Allah mau menurunkan siksa, maka Nabi disuruh pergi dari umatnya. Nuh naik ke atas gunung, masuk ke dalam perahu. Setelah naik ke gunung, masuk ke perahu, turun banjir, tenggelam semua. Musa tinggalkan Mesir. Pergi Nabi Musa dari Mesir, ditenggelamkan Firaun. Lut, subuh nanti azab Allah akan turun. Segera pergi di malam hari dan jangan sekali-kali nengok ke belakang. Biarkan istrimu, karena dia termasuk yang akan jadi korban. Bukan korban, ya. Dia yang akan termasuk jadi sasaran. Hud, Saleh, tinggalkan umatmu. Nabi Hud meninggalkan kaum Ad, Nabi Saleh pergi meninggalkan kaum Thamud. Setelah pergi, di mana Nabi sudah pergi meninggalkan umatnya, di situ Allah akan menurunkan siksa. Kecuali satu Nabi pergi meninggalkan umat, umatnya malah dapat hidayah. Siapa? Ada Nabi yang meninggalkan umatnya, tapi umatnya malah dapat hidayah. Yang tahu boleh pulang duluan lah. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan emosi. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiba. Tinggalkan umatnya. Naik ke atas perahu. Penuh perahunya, diundi berkali-kali. Nama yang keluar selalu Yunus. Akhirnya Yunus yang dilempar, dicaplok. Dicaplok tulisannya jadi gede-gede kalau lagi ngetik begitu ya. Caplok tulisannya. Dicaplok ikan paus, ditelan ikan paus, dan siksa Allah itu mau turun ke umat Nabi Yunus, tapi Allah kasih hidayah mereka hingga siksanya dijauhkan oleh Allah. Apa hikmahnya? Teguran untuk Nabi Yunus. Wahai Yunus, jangan engkau marah karena umatmu belum dapat hidayah. Karena hidayah bukan urusanmu, hidayah urusanku. Lihat, walaupun tanpamu mereka bisa dapat hidayah. Yunus, engkau bisa pergi, tapi umatmu akulah yang memberi hidayah. Saat engkau pergi, malah mereka beriman. Karena hidayah itu wilayahku, wilayahmu hanya menyampaikan, mengingatkan, menasehati, hasilnya terserah Allah. Bapak Ibu, kenapa Nabi Yunus marah? Karena Nabi Yunus mengharap berhasil. Sekali kita mengharap berhasil, emosi pasti akan terpancing. Tugas kita hanya menasihati keluarga. Urusan jadi soleh atau tidak, itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita ingin berhasil menasihati dan tidak berhasil, situ langsung. Ada ini gendeng ka bapak teh, keluarga pisang ka kolot teh, ieu teh daging jadi atau juli kalau begitu. Yo nasihat kolotnya. Kenapa Nabi Yunus emosi? Ini umat sudah dinasihati berkali-kali, mereka enggak soleh-soleh. Sudahlah tinggalkan. Tapi kalau sebetulnya dakwah mudah ya. Tausiah mudah. Karena hanya menyampaikan. Urusan nanti berubah atau tidak, jangankan mengharapkan orang berubah, mengharap diri sendiri berubah juga tidak gampang. Jangankan mengubah orang lain, mengubah diri sendiri juga berat. Dakwah itu ringan ketika kita tidak masuk wilayah hasil. Dakwah itu mudah ketika wilayahnya adalah wilayah sampaikan. Tugas semuanya menyampaikan. Dan kisah Nabi Yunus hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang.
Hingga dalam Al-Quran Nabi Yunus itu jadi peringatan untuk Nabi Muhammad, jangan seperti dia. Wala takun kasahibil huti idnada wa huwa makhluk. Jangan engkau seperti sahibil hut yang ditelan oleh ikan paus saat meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Maksudnya, wahai Muhammad, jangan pergi dari Mekah karena orang Mekah masih belum dapat hidayah. Insyaallah. Kembali ke surat Al-Anfal ayat 33, di mana ada nabi maka umatnya selamat dari dosa. Di mana nabinya pergi maka umat tersebut akan. Yang jadi pertanyaan, Pak Ustaz, ribuan umat kan nabinya sudah tidak ada, satu kasih sawai. Sementara ayat ini ada di Al-Quran, katanya Al-Quran berlaku seumur hidup. Terus masih bisa berlaku gak ayatnya hari ini? Bisa. Bagaimana caranya menghadirkan Nabi dalam keseharian kita? Maka Allah tidak akan menyiksa dalam hari-hari kita. Hadirkan Nabi di rumah kita dengan ajarannya, maka rumah tidak akan menjadi siksa bagi kita saat di dalamnya. Hadirkan Nabi dengan ajarannya dalam bertetangga, maka lingkungan tetangga tidak akan menjadi siksa kalau kita ada di dalamnya. Termasuk punten badan. Kalau badan diurus dengan ajaran Nabi, maka badan tidak akan menyiksa kita. Tapi kalau badan tidak pakai cara Nabi mengurusnya, siksa dengan badan kita sendiri. Kalau cara tidur seperti cara tidur Nabi, insya Allah tidurnya tidak akan menyiksa. Tidur ke arah kanan, sebelum tidur wudu, kemudian baca doa, baca ayat kursi, mau tersiksa. Tidak tersiksa dengan mimpinya, tidak tersiksa dengan nafasnya, tidak tersiksa dengan dan seterusnya. Makanan tidak akan menjadi siksa untuk tubuh kita kalau makan makanan seperti yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan makan? Duduk, tangan kanan, baca doa, jangan berlebihan. Bapak Ibu pernah dengar hadis sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara? Jangan salah paham. Itu batas maksimal. Redaksi hadisnya yang lengkap cukuplah dari awal begini. Tidak ada wadah yang paling buruk ketika diisi penuh seburuk perut. Perut itu kalau diisi penuh jadi penyakit. Tidak ada wadah yang kalau diisi penuh lebih buruk daripada perut. Cukuplah anak Adam mengisi perutnya yang bisa menegakkan tubuhnya. Supaya jalan tidak begini, supaya jalan tidak lurus. Yang penting badan bisa tegak, makan sudah cukup. Kalaupun hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Itu redaksi lengkap hadisnya. Kurang mah dibalik. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara teh minimal. Akhirnya makanan jadi siksa. Itu teh batas maksimal. Malah yang lebih parah, sepertiga makanan, sepertiga makanan, sepertiga makanan, air masuk di sela-sela makanan, udara maha Allah. Rumah tangga tidak akan menyiksa kalau ajaran Nabi dihadirkan dalam rumah tangga. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa
kalau engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kalau tidak hadir dengan fisiknya, maka kita hadirkan dengan ajarannya. Kita hadirkan dengan rahmatnya, dengan panduan hidupnya. Ini yang ke tiga. Masih ada 17 lagi. Kita sampai subuh insyaallah ya. Ya, Bapak Ibu. Yang keempat, Abdul Muttalib tidak janjian dengan Nabi Isa. Yang memberi nama Muhammad adalah Abdul Muttalib, karena ayah sudah meninggal, yang dituakan adalah Abdul Muttalib. Yang memberi nama Muhammad itu Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib tidak janjian dengan Nabi Isa. Saat Nabi Isa 500 tahun sebelumnya memberi kabar gembira akan datang Rasul setelahku namanya Muhammad, Ahmad atau Muhammad. Lalu siapa yang menggerakkan lisannya Abdul Muttalib untuk memberi nama cucunya Muhammad? Allah sudah menakdirkan bayi ini akan jadi bayi yang dikabarkan oleh Nabi Isa 500 tahun yang lalu. Walaupun tidak ada WA group, walaupun tidak ada tausiah wasiat gitu ya dari Nabi Isa ke Abdul Muttalib, walaupun Abdul Muttalib bukan Nasrani, bukan ahli kitab, tapi kalau Allah sudah menakdirkan, maka takdir akan menemukan jalannya sendiri. Saat Abdul Muttalib ditanya, bima samaita ibnak, cucumu mau dikasih nama siapa? Kata Abdul Muttalib, samaituhu Muhammad. Saya kasih cucu saya nama Muhammad. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Muhammad artinya yang terpuji. Kata orang yang bertanya, walima rohita an asma'i abadihi, kenapa engkau tidak memberi nama dengan nama bapaknya? Karena dalam budaya Arab, memberi nama anak dengan nama orang tua adalah penghormatan kepada orang tua. Kalau saya punya ayah namanya Tajuddin, untuk menghormati ayah saya, nama itu akan saya abadikan jadi nama anak saya. Kebiasaannya. Tapi di kita kan beda ya. Kalau di kita calutak mesti begitu mah. Nama bapak Tajuddin, nama anak Tajuddin, pas kumpul keluarga Tajuddin, namanya. Beda budayanya, beda kebiasaan. Wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau tidak memberi nama dengan nama bapaknya, atau dengan namamu, atau dengan nama nenek moyangnya? Apa kata Abdul Muttalib? Lihat, harapan yang dimiliki seorang kakek untuk cucunya dibalik nama yang sudah disematkan kepadanya. Kata Abdul Muttalib, sammaituhu Muhammadan liyuhmada fis sama'i min ahli sama'i wa yuhmada fil ardi min ahli ardi. Saya beri cucu nama Muhammad yang terpuji, supaya dia terpuji di langit oleh penduduk langit dan terpuji di bumi oleh penduduk bumi. Ada harapan di balik nama. Ada harapan doa di balik nama. Sehingga kalau ada penyair William Shakespeare yang bilang, apalah arti sebuah nama? Mungkin buat dia nama tidak ada artinya. Buat kita nama itu harapan dan doa. Berhati-hati memilih nama.
selektiflah memilih nama. Tidak harus bahasa Arab, karena tidak semua pakai bahasa Arab artinya bagus. Pak Ustaz, saya nemu kata ini di Al-Quran, boleh nggak jadi nama anak saya? Apa Pak? Fikin, itu dari munafikin. Bagus kan dari Al-Quran ini? Iya, itu dari Al-Quran. Atau firin, fikin, sikin, dari mana? Dari fasikin, kafirin, munafikin. Memang dari Al-Quran, tapi pilihlah yang maknanya bagus, walaupun tidak harus dengan bahasa. Yang penting artinya. Malah kadang ya memberi nama dengan mengenang momennya. Lahir bulan Agustus dikasih nama Agustinus. Lahir bulan Juli jam tahanan nih teh nonop saklitno. Orang Rusia bukan Ukraina aneh. Nah, kan nonop saklitno penigaya sanes gaya nonop saklitno nonop Sabtu Kliwon 3 November. Gampang ingat Saklitno. Lahir hari Sabtu, bapaknya hari Rebo, ibunya hari Jumat. Sabtu, Rebo, Jumat, jadilah namanya Sarboa. Biar gampang mengingat momen kelahirannya. Tidak harus bahasa Arab, yang penting artinya bagus. Neng sahana teh bunga, mani bagus. Bunga naon? Bunga bangkai. Enggak juga ya. Apakah harapan Abdul Muthalib jadi kenyataan? Iya. Bapak Ibu, kalau di jalan ada fenomena sen kanan belok kiri. Pernah melihat itu? Sering. Ayah di dia jalanina ayah. Ibu cina. Karena menuju dia tapi di itu menuju di dia tapi. Apa itu sen kanan belok kiri? Namanya bagus, kelakuannya jelek. Doanya pengen ke surga, tapi perilakunya malah ke neraka. Visinya keren, program kerjanya ke mana? Nah, itu namanya sen kanan belok kiri. Kecuali kalau di bundaran lain. Kalau di bundaran memang sen harus ke kanan, tapi memang perlu belok kiri lah ya. Itu mah Gatot Kaca. Gatot Kaca kalau mau ke kanan, mau ke kiri ke kanan. Apakah nama Muhammad menjadi kenyataan? Ya. Terpuji di langit oleh Allah, terpuji di bumi oleh seluruh manusia. Terpuji di langit oleh Allah dengan apa pujiannya? Allah kalau memuji bukan karena cakepnya, bukan karena kayanya, bukan karena kekuasaannya, karena Allah tidak melihat parasnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Yang dilihat dan dipuji oleh Allah bukan tampilan fisiknya. Karena banyak yang kaya tapi tercela. Karena ada yang berkuasa tapi hina. Karena ada yang ganteng tapi sombong. Ada yang cantik kalau kuat juga jurik. Diwir bareng-bareng dan seterusnya. Allah kalau memuji dengan hati dan akhlaknya. Sehingga dalam surat Al-Qalam ayat keempat, pujian Allah itu dengan akhlak. Karena akhlak.
wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau benar-benar berada bukan di atas akhlak yang agung atau di dalam akhlak yang agung. Sekali lagi, wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala, benar-benar berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat la fi khuluqin azim, di dalam akhlak yang agung? Karena keindahan akhlak di atasnya ada Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang berbalut akhlak yang agung, tapi akhlak menjadi agung karena di atasnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini akhlak, maka Rasulullah itu di atas. Puncak dari akhlak agung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, puntennya, ini ilustrasi di dunia kerja. Ada staf dipuji manajer, kamu hebat, bangga. Ada staf dipuji GM, kamu hebat, lebih bangga. Ada staf dipuji direktur, semakin bangga, kamu hebat. Ada staf dipuji dirut, kamu hebat, bangga luar biasa. Walaupun redaksinya sama, kamu hebat, tapi yang menyampaikan beda. Delivers next different. Siapa yang menyampaikan membuat perbedaan, walaupun kata-katanya itu juga. Ada staf dipuji oleh CEO, CEO misalnya, CEO, kamu hebat. Oh, langsung di-upload, langsung diabadikan. Ada staf dipuji oleh owner, mungkin bangga. Apalagi yang memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha terpuji, memuji yang terpuji. Al-Hamidu yahmadu Muhammadan. Puncak dari pujian kalau dipuji oleh yang maha terpuji. Kalau Rasulullah dipuji oleh kita, siapalah kita? Wajar kalau Rasulullah dipuji oleh kita. Yang di atas dipuji sama yang di bawahnya wajar. Dan kita mah akhlaknya amburadul, Rasulullah mah di atas akhlak. Tapi kalau yang memujinya Allah, itu puncak dari pujian. Di langit dipuji, di bumi. Bapak Ibu, Rasulullah suatu hari mengumpulkan orang Mekah. Kumpul. Ada apa Muhammad? Bahaya, kumpul. Bahaya apa? Sini kumpul. Mereka sudah panik, kumpul di bukit Sofa. Dia bingung, ada apa Muhammad? Kata Nabi gini, "Ara'aitu law anna khaylan khalfa hadzal wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqin?" Apakah kalian percaya saya kalau ada bahaya di belakang bukit ini, pasukan berkuda yang akan menyerang kita semua? Kalian percaya? Bapak Ibu, kalau ada pasukan berkuda, minimal derap langkah kaki pasukan itu sudah terdengar. Minimal bocoran informasi pergerakan pasukan menuju ke Mekah itu sudah nyampe. Minimal mata mereka sudah melihat ada debu naik ke langit. Namanya pasukan padang pasir. Tapi mereka tidak mendengar suara kakinya. Mereka tidak melihat debu naik ke langit. Penjawaban orang Mekah, "Ya Muhammad." Ada efek ehonya sedikit.
Ma jarrabna bika kadiban qattun. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta walaupun satu kali. Engkau enggak pernah bohong wahai Muhammad. Bahasa kitanya sekarang begini. Wahai Muhammad, Anda ngomong tidak pakai bukti, data tidak dipresentasikan, tapi karena Anda yang bicara kami percaya. Ini puncak kredibilitas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semusyrik-musyriknya orang musyrik Mekah, sekafir-kafirnya penduduk Mekah, mereka memuji akhlaknya dengan bahasa tadi. Engkau tidak pernah berbohong, 40 tahun tinggal di kami dengan puluhan ratusan orang penduduk Mekah, satu pun tidak ada yang pernah menemukan engkau berdusta. Ma jarrabna bika kadiban qattun. Kami percaya. Walaupun telinga tidak mendengar, walaupun mata tidak melihat, asal mulut engkau yang bicara, kami percaya. Pak Bu, percaya enggak kalau pengajian kita bakal dibubarkan sebentar lagi? Kok kalah seri? Padahal benar, karena sudah jam 9. MC yang membubarkan. Jadi puncak dari akhlak Rasul, bahkan orang musyrik pun mengakui. Dan Bapak Ibu tahu, saat hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib diminta tidur di rumah Rasul. Selain untuk operasi penyamaran, supaya orang musyrik menganggap Muhammad masih di rumah, tapi tujuan utamanya supaya Ali mengembalikan barang titipan yang belum sempat dikembalikan. Siapa yang nitip? Yang memusuh. Jadi mereka tuh begini, Muhammad ganenglah tuh mau Islam wae, tong ngaji wae. Muhammad nitip barangnya. Barang berharga tidak ada tempat yang paling aman untuk dititipkan kecuali di rumah Rasulullah. Tapi kalau diajak untuk bersyahadat, ganenglah tong ngaji wae, nitip barang katanya. Split personality mungkin kalau sekarang. Akhlak tidak diragukan, tapi diajak untuk masuk Islam mereka menolak. Inilah Rasul. Yang terakhir, yang ke berapa? Yang pertama apa tadi? Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama apa tadi? Kelahirannya istimewa. Doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembiranya Nabi Isa sebelum kelahiran orang tuanya bahkan. Yang kedua, hati-hati dengan hasad dan langkah syaitan. Yang ketiga, ya, yang lalu biarlah berlalu. Mungkin atas kan. Apa yang ketiga, Bu? Ya. Kalau ada nabi di tengah umat mereka selamat. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus menghadirkan nabi. Yang keempat, nama Muhammad sesuai dengan kenyataannya. Sen kanan belok kanan, sen kiri belok kiri. Namanya sesuai dengan kenyataan. Harapannya menjadi kenyataan. Yang terakhir, yang kelima, kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya umat Muhammad? Umat yang terpuji. Kalau Muhammad artinya yang terpuji, maka umat Muhammad umat yang terpuji. Pertanyaannya, apakah kita sudah terpuji? Supaya masuk dalam golongan umat, karena caranya cuma satu, jadi umat Muhammad, jadi umat yang terpuji. Terpuji di langit, terpuji di bumi, terpuji di rumah. Jangan di luar rumah terpuji, masuk ke dalam rumah replah si bapak mah, replah si ibu mah. Di luar
seperti glowing in the dark. Berkilau. Wah, banyak orang yang kagum dan takjub. Wah, di kantor luar biasa banyak yang hormat. Pulang ke rumah pencitraan. Di rumah masih juga gitu. Terpuji di langit, terpuji di bumi, terpuji juga di rumah. Itulah syarat umat Muhammad. Menjadi umat Muhammad, menjadi umat yang terpuji. Terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi manusia, terpuji di sisi keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadinya ada pertanyaan dari Ibu dulu. Sudah paham dengan yang lima tadi ya? Bapak-bapak, bagaimana Pak? Ada pertanyaan? Namanya sudah dipahami Pak. Kalau begitu kita lanjutkan dengan baca doa. Ini oleh Pak Ustaz bagi doa dulu. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu acara kita ini. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.